Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial membuat soal di Google Formulir. Google Formulir merupakan sebuah langkah yang paling mudah untuk kita melatih siswa atau peserta didik melaksanakan ulangan berbasis teknologi. Bagaimana caranya untuk membuat soal di Google Formulir? Yaitu, langkah pertama, Bapak Ibu pastikan bahwa akun Google sudah terkoneksi dengan email. Nah, email yang digunakan bisa menggunakan email pribadi ataupun email ID belajar. Akan tetapi, saya sangat menyarankan untuk menggunakan akun ID belajar karena ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan tanpa kita harus menginstal terlebih dahulu. Selanjutnya, kita membuka Google Drive. Pada Google, kita klik Google Drive. Kemudian, kita masuk ke Google Drive. Selanjutnya, kita klik baru, yaitu kita membuat folder baru. Kenapa kita membuat folder baru? Karena nanti akan memudahkan Bapak atau Ibu guru serta teman-teman mencari soal tersebut. Kita beri nama di sini misalkan ulangan harian matematika kelas 9. Kita buat. Nah, setelah ada, kita klik di sini. Kita masuk. Selanjutnya, kita klik Google Formulir. Buat dan bagikan. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman semua, kita juga pastikan bahwa soal yang akan kita salin atau kita klik di Google Formulir itu sudah ada di Word, atau bisa juga Bapak Ibu guru mengetik langsung di Google Formulir. Di sini kita beri pertama kita ubah dulu judulnya, yaitu adalah ulangan harian 1 matematika kelas 9. Dan jangan lupa rubah dulu setelan di sini menjadi quizzes supaya kita nanti bisa memberikan poin dan jawaban yang benar. Kemudian apabila Bapak Ibu guru tidak ingin menampilkan pertanyaan tak terjawab oleh siswa, bisa dimatikan. Jawaban yang benar juga bisa dimatikan, atau Bapak Ibu guru tetap ingin melihatkan nilai yang nanti mereka peroleh, ini tetap dinyalakan ya. Kemudian apabila Bapak Ibu guru ingin membatasi siswa tersebut hanya bisa mengerjakan 1 kali, Bapak Ibu guru bisa mengklik batasi jawaban 1 kali. Oke, selanjutnya kita ke pertanyaan kembali. Di sini ada deskripsi. Bisa Bapak Ibu guru tulis seperti ini. Isilah data atau identitas diri Anda dengan benar. Nah, kemudian di sini pertama pasti ada nama. Kita klik nama. Kita tulis nama. Nama lengkap. Baru kita tandai di sini wajib diisi. Apa gunanya wajib diisi diaktifkan? Apabila siswa belum mengerjakan atau mengisi pada bagian ini, maka dia belum bisa mengerjakan untuk soal berikutnya. Selanjutnya, di sini ada 2 pilihan. Biasanya kita menggunakan jawaban singkat, yaitu dengan siswa menulis sendiri namanya, atau menggunakan drop down. Drop down itu bisa ketika kita di sini. Misalkan saya tuliskan namanya Ahmad Fahri. Kemudian di sini Feria. Di sini lagi Cahya. Dan jumlahnya siswa bisa Ibu copy, Bapak Ibu bisa copy dari absen atau dari lain. Namun kalau mau lebih simpel, bisa menggunakan jawaban singkat saja. Nah, kemudian ini tidak kita kasih poin ya, karena ini bukan soal. Ketika kita ingin menambahkan halaman seperti ini berikutnya, klik yang ini, tambah pertanyaan. Apa pertanyaan berikutnya? Misalkan kelas. Kelas. Ada berapa kelas di sana? Ada 2 misalkan. Kita menggunakan pilihan ganda. Di sini ada kita tulis 9A dan 9B. Bisa kita menggunakan
pilihan ganda atau drop down. Apa sih bedanya drop down dengan pilihan ganda? Kalau kita pilihan ganda, dia akan muncul seperti ini pada lembar nanti pertanyaannya. Tapi kalau kita lihatkan drop down, dia akan seperti ini. Coba kita lihat. Kalau kita drop down, dia akan muncul begini. Nah, tinggal kita klik. Tapi kalau dia pilihan ganda, dia akan tampil saja tanpa kita harus klik seperti itu. Ini pilihan ya Bapak Ibu, terserah mau bagaimana. Nah, seperti ini. Ini bedanya kalau drop down seperti ini, kalau yang pilihan ganda seperti ini. Biasanya saya menggunakan drop down karena lebih bagus untuk dilihat. Kemudian, ini juga wajib diisi. Selanjutnya, kita sudah tidak ada lagi identitas yang mau diisi. Misalkan, kita langsung mau ke soal. Kita berikan bagian. Ini tambahkan bagian. Terus, di sini kita tulis judulnya adalah soal. Misalkan soal materi tentang apa? Perpangkatan dan bentuk akar. Oke. Selanjutnya, kita ketikkan deskripsinya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Jika memang ini soalnya pilihan ganda semua. Kemudian kita tambahkan pertanyaan. Klik yang ini ya. Nah, oh iya Bapak Ibu Guru. Dalam menggunakan formulir ini, Google Formulir, kita bisa membuat beberapa jenis soal. Yaitu soal AKM kita bisa buat ada pilihan ganda biasa, bisa pilihan ganda kompleks, bisa menjodohkan, salah benar, uraian, isian singkat. Nah, di sini contohnya kita akan membuat pilihan ganda. Saya akan masukkan soal saya, misalkan yang saya copy tanpa saya ketik langsung. Nih. Kemudian saya pindahkan di sini. Nah, seperti ini ya. Ini soalnya sudah masuk. Kemudian untuk jawaban untuk ininya. Nah, untuk ini kita copy sama-sama. Ctrl C. Kemudian akan cukup satu kali saja di sini, nanti dia akan tercopy satu kali. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini adalah pilihan ganda biasa. Kemudian, jangan lupa kita klik juga wajib diisi. Selanjutnya ada kunci jawaban. Nah, di sini kita masukkan, misalkan kita poinnya mau kasih 3 misalkan. Nah, kira-kira jawaban yang benar mana antara ini? Kita pilih jawabannya yang ini. Kemudian klik selesai. Dan juga Bapak Ibu bisa mengacak opsi tersebut. Ini di sini titik 3, kemudian klik acak urutan opsi. Jadi ketika tampil di siswa, bisa jadi siswa yang A, dia ini bagian pertama, bisa jadi siswa B ini juga yang bagian kedua jadi bagian pertama. Selanjutnya kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks, misalkan gini. Pertanyaannya misalkan berikut ini yang merupakan contoh penerapan parabola ke atas adalah titik-titik. Nah, di sini kita pilih. Ada pilihannya ya. Kalau pilihan ganda biasa yang ini, kalau kita pilihan ganda kompleks kita pakai kotak centang. Kalau kita mau bikin yang menjodohkan kita pakai isi berganda. Contohnya kan, kemudian di sini pilihan kotak centang. Di sini misalkan lintasan bola voli. Kemudian yang kedua mangkok. Kemudian yang ketiga parabola TV. Kemudian pot bunga. Nah, di sini biasanya kalau untuk pilihan ganda kompleks, saya selalu memberikan pengarahan atau himbauan seperti ini. Jawaban benar lebih dari 1. Supaya siswa tidak salah dalam menjawab. Bisa kita bold, bisa juga kita kasih miring. Oke. Selanjutnya, seperti tadi kita aktifkan wajib diisi. Kemudian
kita masukkan kunci jawabannya. Ini poinnya kita misalkan 4. Nah, kita klik mana yang benar. Lintasan bola voli salah mangkuk. Oke, selanjutnya selesai. Kemudian bagaimana kalau kita membuat jawaban singkat? Bisa. Kita di sini pilih jawaban singkat. Hasil dari 2 pangkat 3 dikali 2. Hasil dari 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 adalah titik-titik. Nah, di sini kita bisa juga aktifkan wajib diisi, kemudian kunci jawabannya. Nah, di sini misalkan saya kasih poin 4. Selanjutnya, di sini kita harus menuliskan kemungkinan-kemungkinan jawaban yang mereka bisa jawab. Misalkan mereka bisa hanya menjawab 2, tapi kan hasil misalkan 2 saja. Kemudian atau kalau matematika pastinya dia angka, jadi dia tidak banyak kemungkinan jawaban yang akan muncul. Namun kalau soalnya dia bukan matematika, misalkan ibu kota dari Sulawesi Tenggara, kan Kendari. Nah, itu bisa Bapak Ibu tulis Kendari dengan K-nya besar, kemudian yang lainnya kecil. Bisa juga dengan Bapak Ibu guru menuliskan Kendari kecil semua atau kapital semua, itu harus dituliskan semua di sini ya Bapak Ibu, karena kemungkinan jawaban yang sekiranya siswa itu akan menjawab. Kalau seperti ini kan jawabannya 16. Nah, ini cuma satu, kemudian saya selesai. Bagaimana kalau kita membuat yang menjodohkan? Kita pilih di sini. Setelah itu tadi kita tambahkan di sini lagi, baru kita pilih isi ganda. Nah, contohnya di sini saya bilang pasangkan bentuk notasi ilmiah yang sesuai dengan bilangan berikut. Misalkan di sini, ini yang akan saya pasangkan. Misalkan di sini 0,0021. Misalkan saya kasih beberapa pertanyaan. Misalkan identik misalkan 3 anaknya. Oke, sekarang di sini bisa Bapak Ibu guru luruskan, bisa juga Bapak Ibu guru silang. Misalkan di sini yang mana duluan yang mau diisi apa, bisa. Misalkan 22,8 kali 10 pangkat 7. Kemudian di sini 2,1 kali 10 pangkat negatif 5. Kemudian ini 6,5 kali 10 pangkat negatif 4. Nah, bagaimana cara kita membuat kunciannya? Nih, kunci jawaban klik, kemudian kita kasih dia poinnya per pertanyaan ini ya. Misalkan 0,0021, mana jawabannya? Cukup kita klik yang ini satu saja. Bisa nggak 2? Bisa, tapi kan tidak mungkin, jawabannya pasti 1. Kemudian yang ini 28, ya, jawabannya mana? Kemudian yang ini. Nah, kira-kira Bapak Ibu mau kasih poin berapa setiap ini? Misalkan tak kasih 2. Ini juga 2, ini juga 2. Dan selesai. Sama prosesnya, jangan lupa aktifkan acak urutan barisan. Kemudian bagaimana untuk membuat soal yang bentuk benar dan salah? Bisa seperti ini. Misalkan, apakah benar? Apakah kuadran 1 berada pada posisi 0 sampai 90 derajat. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa menggunakan pilihan ganda biasa atau menggunakan yang kisi berganda. Tapi biasanya saya menggunakan pilihan biasa ya, seperti bisa di sini benar. Kemudian yang satu lagi salah. Nah, kunci jawabannya seperti tadi. Ini benar atau salah? Benar. Jangan lupa kasih poinnya. Nah, misalkan 4.
Selesai. Jangan lupa wajib diisi. Kemudian acak bukan opsi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana jika kita ingin menambahkan headernya? Bisa. Ini tadi yang saya bilang kenapa harus menggunakan akun ID belajar. Lebih bagus karena di sini dia sudah ada add-on yang akan memudahkan kita untuk menggunakan fitur-fitur lainnya ketika kita ingin mengaktifkan timer, kemudian membuat tantangan dan lain hal, itu bisa menggunakan add-on. Nah, itu kalau misalkan menggunakan akun bukan ID belajar, itu harus diinstal terlebih dahulu. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu Guru, pada malam hari ini cukup sampai di sini. Nanti akan ada video selanjutnya, itu melihat jawaban siswa. Oh iya, saya akan melihatkan bagaimana bentuk soal yang sudah pernah saya buat, yang terdiri dari beberapa jenis soal dalam satu file tersebut. Ini misalkan ada soal latihan soal kelas 9. Di sini saya menulis ada dua jenis. Ini ada yang jawaban singkat, namanya mereka tulis sendiri, dan ini bentuk drop down yang di bawahnya. Nah, kemudian soal yang saya buat ini tadi seperti tadi, ini ada pilihan biasa, ini masih pilihan. Nah, ini adalah pilihan menjodohkan kira-kira hasilnya dari ini. Nah, misalkan Bapak Ibu untuk yang matematika itu tidak bisa terbaca simbol, jadi kita akali dengan di screenshot dan di-upload filenya atau fotonya. Oh iya, bagaimana jika kita ingin mengupload foto? Nah, bisa Bapak Ibu ya. Di sini bisa kita tambahkan, misalkan perhatikan gambar bracket code. Kemudian di sini ada foto. Kita bisa menambahkan screenshot. Contohnya, atau foto-foto biasa dari Google. Misalkan ini ya. Misalkan soal ini. Karena untuk matematika tidak terbaca simbol di sini, maka saya memberikan solusi dengan memberikan screenshot seperti itu. Nah, kira-kira ini hasilnya berapa? Misalkan hasilnya 11. Option kira-kira apa saja? Negatif 11. Kemudian 7. Misalkan 3. Nah, di sini tinggal saya kasih kunci jawaban seperti tadi. Misalkan berapa? 9 kali. Misalkan saya 4, misalkan jawabannya adalah 7. Saya karang saja ya Bapak Ibu. Ini misalkan, kemudian ini wajib diisi. Nah, itu adalah salah satu solusi. Misalkan kalau mau gambar yang lain gimana? Bisa tetap di sini. Jadi Bapak Ibu download dulu gambar yang ingin diupload, kemudian nanti masukkan lewat ini ya. Seperti itu, nanti akan ada seperti tampilannya. Nih, ini soal-soal yang saya upload menggunakan gambar. Ini ada gambar. Ini seperti tadi. Bapak Ibu cari dulu gambarnya, kemudian nanti diupload. Ini kalau ada jawab. Kemudian ini adalah contoh soal, beberapa soal yang saya buat dengan beberapa jenis bentuk soal. Jadi siswa bisa terbiasa mengerjakan soal bukan hanya pilihan ganda atau isyarat saja. Ada soal-soal lain. Dan itu seperti soal-soal AKM yang pernah mereka kerjakan pada asesmen nasional. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas atau masih banyak kekurangan. Kritikan dan saran-saran dari Bapak Ibu akan saya jadikan sebagai referensi untuk memperbaiki video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat.